dan subscribe ya. Terima kasih. Sejujurnya, aku mengaku sisi Ting Shuai bukanlah untuk mendapatkan uang. Aku bisa memberitahu kalian tanpa menutupi apa-apa. Sekalipun Ting Shuai memperoleh via emas dari dalam negeri, ataupun via emas se-Asia, juga tidak akan memberikan pemasukan yang banyak untukku. Aku tidak menaruh keuntungan dari sepak bola ini sedikit pun dalam mataku. Seharusnya kalian mengetahui bahwa kemarin aku telah mendonasikan uang sebesar 6 triliun untuk yayasan tim sepak bola, agar sepak bola dalam negeri kita bisa memiliki lingkungan pengembangan yang baik, bisa menyediakan tempat pelatihan gratis untuk mereka yang suka sepak bola namun tidak dapat memasuki sekolah yang khusus melatih orang bermain sepak bola. 6 triliun. Kalian merasa nilai dari Ting Shuai yang seperti apa, dan berapa tahun yang diperlukan baru bisa mendapatkan kembali uang 6 triliun untukku? Sangat jelas, hal ini tidaklah mungkin. Setidaknya dalam 10 tahun ini, hal ini tidak akan bisa tercapai dalam negara kita ini. Ketika mengatakannya, Randy mengeluarkan sebatang rokok kemudian menyalakannya. Pada saat ini, seluruh anggota tim sepak bola serta pelatih utama memberanikan diri mengangkat kepala untuk melihat Randy. Dari dalam hati mereka merasa salut dengan tindakan Randy yang seperti ini. Dalam negeri ini ada banyak keluarga kaya raya, mungkin ada beberapa yang lebih kaya raya dari Randy, namun tidak ada satupun dari mereka yang mendonasikan uang untuk kemajuan sepak bola negeri China. Dan Randy malah rela mendonasikan uang sebanyak itu. Apakah uangnya itu hanya dipungut? Jawabannya pasti tidak begitu, karena dia juga mencintai sepak bola China. Dia juga ingin melakukan sesuatu untuk sepak bola China. Sebenarnya aku mengaku sisi Ting Shuai agar Ting Shuai dapat menjadi pelopor utama untuk membawa sepak bola China untuk maju. Kemenangan yang aku inginkan adalah semangat untuk berjuang keras dari setiap anggota tim sepak bola. Namun berdasarkan pertandingan babak pertama tadi, kalian sungguh membuat aku merasa sangat kecewa. Anggota tim sepak bolaku boleh kalah, namun tidak boleh membuat malu. Sebagai seorang pria, boleh dikalahkan oleh lawan, juga boleh dijatuhkan oleh lawan. Namun asalkan masih bernafas, maka harus bangkit. Jika kalian masih merupakan seorang pria, maka bersikaplah seperti seorang pria. Keluarkan 120% dari semangat kalian. Mainkan babak kedua nanti dengan baik. Walaupun kalah, walaupun level diturunkan, setidaknya kita tidak meninggalkan penyesalan. Suara Randy tadinya tenang, secara perlahan menjadi semakin kuat, hingga pada akhirnya menjadi berteriak. Suaranya seperti sihir yang masuk ke dalam hati para anggota tim sepak bola dalam sekejap, membuat semua orang terdorong. Benar, setiap orang memiliki martabat, dan tidak ingin malu. Walaupun perkataan Randy tidak berbelas kasihan, bahkan sedikit belas kasihan pun tidak dia berikan kepada mereka. Namun perkataannya ini malah membangkitkan semangat juang mereka. Apa yang paling ditakuti seorang pria? Hal yang paling ditakuti pria adalah orang lain menunjuk wajahmu dan mengatakan bahwa kamu bukanlah seorang pria, kamu tidak mirip seorang pria. Melihat semangat juang yang mulai berkobar secara perlahan dari dalam mata setiap orang, Randy melihat sudah cukup, lalu berpaling ke arah pelatih utama. Kalah 1 skor tetaplah kalah, kalah 10 skor juga tetap kalah. Dalam babak berikutnya aku ingin kalian mengubah taktik bermain kalian menjadi taktik menyerang. Menyerang secara keseluruhan. Walaupun pada akhirnya kita kalah, juga akan lebih baik dibandingkan sudah kalah masih harus dia marahi orang karena kita bermain seperti kura-kura yang bersembunyi dalam cangkang. Kata Randy sambil membalikkan badan berjalan keluar dari ruang ganti. Dia memberikan sisa waktu kepada pemain untuk beristirahat. Apakah kalian tahu, ketika tim offshore berhasil memasukkan bola, bos dari tim offshore mengatakan bahwa kalian adalah pecundang kepada bos Randy. Inilah yang membuat bos Randy merasa sangat marah. Kalian pertimbangkanlah dengan baik, apakah kalian ingin membusungkan dada seperti seorang pria untuk melanjutkan pertandingan ini atau menunggu selesai pertandingan nanti dimarahi orang sebagai pecundang. Setelah membah kata-kata pedas kepada mereka, manajer juga keluar dari ruang ganti.
Walaupun Randy dan Lai sudah pergi untuk beberapa menit, namun suasana dalam ruang ganti masih sangat tenang. Tenang hingga rasanya cukup mengerikan. Semangat juang sudah berkobar dalam mata setiap pemain. Pelatih, aku merasa perkataan menegur Lai itu benar. Babak selanjutnya kita harus mengubah taktik, kita harus menyerang tim offshore. Jika tidak seperti itu, kita tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk membalikkan keadaan, kata Ferry Kapten Tim Swai. Satu persatu anggota tim lainnya juga melihat pelatih. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Juga merupakan kesempatan terakhir mereka. Mereka tidak akan mengecewakan bos Randy, lebih tidak bisa mengecewakan 60.000 penggemar yang mendukung mereka. Baik, babak selanjutnya kita gunakan taktik menyerang secara keseluruhan. Setiap pemain bergabung untuk menyerang, juga bergabung untuk pertahanan. Ada pertanyaan? Pelatih utama melihat setiap pemain dengan yakin. Tidak peduli pemain utama, ataupun pemain cadangan. Pada saat ini mereka semua menjawab dengan lantang. Sangat bagus, kesempatan untuk membalikkan keadaan hari ini sangatlah sulit, namun kita harus berusaha semaksimal mungkin. Harus membuat sebuah keajaiban. Harus membiarkan bos Randy dan 60.000 penggemar untuk melihat adanya harapan. Demi mempertahankan level, demi hari esok yang lebih baik untuk kita akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Kata pelatih utama dengan lantang. Demi mempertahankan level, demi hari esok yang lebih baik, berusaha sampai titik darah penghabisan. Semua orang mengepalkan tangan, berteriak dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, mereka penuh dengan semangat juang, seperti baru saja disuntikkan darah ayam. Ketika Randy masuk kembali ke dalam ruang pribadi, Ringo sedang duduk bersendar di kursi dalam ruang pribadi. Melihat Randy kembali, Ringo menatap Randy dengan wajah penuh senyum. Hai ya, bos Randy. Jangan-jangan kamu menggunakan penghargaan mencapai miliaran untuk diberikan kepada para anggota tim sepak bola. Hah, benar-benar merasa iri dengan bos kaya raya seperti kalian. Bisa melakukan apapun sesuka hati, kata Ringo dengan nada yang ambigu. Memberikan sedikit penghargaan kepada para pemain sepak bola ketika mereka memiliki kepercayaan diri juga bukanlah tidak boleh. Kata Randy datar, ya, kamu ini tidak tahu bahwa beberapa pemain sepak bola itu adalah orang yang bangsat. Walaupun kamu memberikan penghargaan yang banyak, seperti memberi tumpuan kepada orang yang lemah dan bodoh, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Kata Ringo. Ringo diam tidak bersuara. Babak kedua segera dimulai. Melihat para pemain sepak bola masuk ke lapangan satu persatu, Ringo berdiri dengan semangat lagi. Bos Randy, tim Swai yang kamu akuisisi ini adalah akuisisi yang gagal. Tim Swai pasti akan turun level, tidak mungkin mempertahankan level. Bagaimana jika aku membiarkan anggota tim aku mengalah, membiarkan kalian untuk menang satu babak? Kata Ringo sambil memberi tatapan mengolol kepada Randy. Walaupun Randy merupakan legenda dalam dunia bisnis, namun dalam dunia sepak bola, dalam mata Ringo, Randy hanyalah orang yang bodoh. Sudah pasti tim Swai tidak bisa mempertahankan level mereka. Pada saat seperti ini, hanyalah orang bodoh yang mengakuisisi dan membeli tim Swai dengan harga ratusan miliar. Jika ingin mengakuisisi, juga harus menunggu musim liga berikutnya. Tunggu mereka sudah turun level baru mengakuisisi mereka. Pada saat itu, 60 miliar juga sudah cukup. Randy membalikkan kepala melihat Ringo. Dia juga merasa marah dengan perkataan Ringo. Apakah kamu sangat tertarik untuk membuat aku marah? Randy menatap Ringo. Randy bahkan curiga bahwa hari ini Ringo salah makan obat, terus-menerus melompat di hadapannya. Melihat tatapan Randy yang menyiratkan sesuatu yang tidak baik, hati Ringo tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba merasa dirinya sudah agak keterlaluan. Bos Randy berpikir terlalu banyak, aku hanya asal ngomong saja. Lihat pertandingan, lihat pertandingan. Kata Ringo sambil tersenyum untuk menutupi kegugupan dalam hatinya. Bagaimana jika kita bertaruh? Kata Randy datar. Bertaruh apa? Tanya Ringo. Jika hari ini tim sepak bola kamu menang, maka aku akan memberikan tim Swai kepada kamu secara gratis. Jika tim sepak bola kamu kalah, maka kamu memberikan tim sepak bola milik kamu kepadaku secara gratis. Bagaimana? Sangat berkesan bukan? Apakah kamu berani bertaruh? Randy melihat Ringo dengan tatapan mengolok. 370. Melihat senyuman main-main Randy Lu, jantung Ringo berdegup kencang. Dia menatap Randy Lu, dan tidak bisa melihat apakah Randy Lu sedang bercanda atau serius. Dia berbalik dan melihat pertandingan berikutnya.
Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Randy Lu berani bermain taruhan semacam ini dengannya. Ting Shuai telah tertinggal 2 gol. Meskipun mereka terlihat sedikit lebih baik di babak kedua, tetapi kekuatan ada di depan mereka. Ting Shuai tidak mengikuti kesempatan untuk membalikkan keadaan. "Bos Lu, apa kamu serius?" Ling Hou bertanya ragu-ragu. Sejujurnya, meskipun Ting Shuai ditakdirkan akan downgrade di musim ini, tetapi tahun depan, selama dia menginvestasikan sejumlah uang dan memasukkan beberapa pemain yang lebih baik, dia juga dapat memasuki Liga Super, dan nilai pasar akan lebih dari 2 miliar. "Aku tidak takut apapun, hanya 2 miliar, aku bisa menerima kekalahan, hanya khawatir kamu tidak punya nyali ini." Randy Lu tersenyum tipis. "Bos Lu, kata-katamu ini sedikit melukai orang. Meskipun kamu adalah salah satu yang terbaik di negeri ini, aku tidak berani membandingkan uang dengan kamu, tetapi kamu tidak bisa menghinaku. Karena kamu bersikeras, maka aku akan bertaruh denganmu." Ling Hou terpaksa dan tak berdaya, dan bakatnya untuk berakting sangat bagus. Dia berbeda dari Randy Lu. Dia memang tergoda dengan usulan Randy Lu, tetapi dia takut Randy Lu akan bermain trik dengannya. Dia tidak berani bermain trik dengan Randy Lu, tetapi jika Randy Lu bermain trik dengannya, dia tidak punya solusi sama sekali. Jadi memblokir mulut Randy Lu terlebih dahulu. "Baik, begitu saja, ini akan didasarkan pada permainan ini," kata Randy Lu enteng. "Baiklah, apakah kita membutuhkan notaris?" kata Ling Hou. Jika dia kalah, dia pasti tidak akan berani berbuat curang. Tetapi jika Randy Lu kalah dan curang, dia benar-benar tidak punya cara. Apakah dia berani melawan Randy Lu? Dia bahkan tidak berani menyinggung masalah ini. Karena dia percaya bahwa dengan status dan kekuatan Randy Lu saat ini, sangat mudah baginya untuk mematikannya. "Apakah menurutmu perlu?" Randy Lu memandang Ling Hou dengan main-main. Seluruh tubuh Ling Hou gemetaran, dan tiba-tiba firasatnya buruk. Tapi dia cepat berubah menjadi rileks. Bagaimanapun, dia merasa dia tidak akan kalah hari ini, karena timnya sudah unggul 2-0, dan masih ada separuh waktu. Bahkan jika Randy Lu pergi untuk memberinya sup ayam atau memberi mereka hadiah tinggi, Ting Shuai tidak bisa mengalahkan langit. Jadi selama dia tidak kalah, dia tidak akan rugi. Paling-paling Randy Lu tidak akan mengakui utangnya. Berpikir seperti ini, Ling Hou tidak akan menganggapnya serius. Mungkin Randy Lu kalah, dan tidak mentransfer tim untuk dirinya sendiri. Dia bisa memberi sedikit manfaat bagi dirinya sendiri. Pertaruhan keduanya berjalan dengan tenang, dan para asisten di sebelah mereka merasa sedikit terkejut. Ini adalah taruhan yang menentukan nasib tim. Di lapangan, pada saat ini, Ting Shuai bermain membuat orang merasa emosional. Satu persatu penuh dengan keterampilan bertarung yang tinggi, berkali-kali. Bahkan jika mereka terluka oleh pelanggaran, juga tidak akan membiarkan pemain tim offshore mendapatkan bola yang bagus. Seluruh permainan seperti anjing gila, semua mengejar untuk menggigit bola. Kemanapun bola pergi, pemain Shuai terdekat bergegas mati-matian, dan tidak memberi tim offshore umpan yang nyaman. Awalnya, tim offshore sedikit dibenci oleh tim Shuai, ditambah keunggulan 2-0, banyak pemain yang sedikit lelah di babak kedua. Setelah dipaksa oleh permainan kuat tim Shuai, tiba-tiba terjadi kepanikan. Tetapi mereka masih tidak peduli, berpikir bahwa ini adalah perjuangan sekarat tim Shuai untuk melakukan yang terbaik. Tetapi setelah 60 menit di lini tengah, tim offshore disambar oleh tim Shuai dan tiba-tiba kehilangan bola. Dengan bola di kakinya, selain bek tengah, semua pemain diseret ke depan untuk melindungi dan berusaha keras untuk maju, dan pemain gelandang memiliki steker lurus seperti pisau bedah. Bola menembus seluruh garis pertahanan longgar tim offshore. Mungkin seluruh permainan telah dimainkan sampai sekarang, dan tim offshore belum menendang bola ke lapangan belakang mereka. Oleh karena itu, para pemain tim offshore sedikit longgar, dan posisi defensif berantakan. Pada saat ini, dua striker mati-matian mengejar bola, dan pemain defensif tim offshore tertinggal dalam sekejap. Melihat penjaga gawang lawan menyerang, striker kiri menarik ke kiri, dan striker kanan mendapat bola. Melihat striker tidak offside, dia tidak menembak tetapi meneruskan bola melewatinya. Striker kiri ke depan dan mendorong bola dengan lembut dan bola langsung masuk ke gawang. Gol! Dengan deru liar dari komentator, seluruh pusat olahraga Olimpiade langsung meledak oleh raungan lebih dari 60.000 penggemar. Hampir semua orang melompat, merayakan dengan para pemain yang dengan panik berteriak di lapangan.
Sepanjang babak pertama, menyaksikan tim mereka digantung dan dimainkan oleh tim Offshore, semua penggemar menghela nafas dengan marah. Tim Suai mencetak gol, membuat mereka melampiaskan depresi mereka sekaligus. Pada saat ini, tidak ada yang peduli tentang gambar dan merayakannya dengan gila. Sulan Chen bahkan tidak terlihat seperti seorang wanita. Dia melompat dan meraung di sana seperti seorang gadis kecil. Pada saat ini, hampir semua orang meneriakkan dengan keras nama pemain yang mencetak gol. Randy Lu juga bangkit dan bertepuk tangan untuk memberi semangat untuk para pemain dengan antusias. Ini adalah tim yang ingin dia lihat. Setiap orang harus bekerja dengan keras, tidak peduli seberapa kuat musuh di depan. Mereka harus bergegas maju. Ini adalah semangat tim yang ingin dia lihat. Raut wajah Ring Ho Hu sedikit jelek, baru saja dia bertaruh besar dengan Randy Lu. Timnya kehilangan satu gol, yang membuat hatinya yang santai tiba-tiba menjadi khawatir. Dia juga bisa melihatnya. Pada saat ini, semangat tim Suai sama dengan semangat tim Offshore di babak pertama. Demi kemenangan, semangatnya luar biasa. Pada saat ini, tim Offshore-nya benar-benar seperti tim Suai di babak pertama, kurang berenergi, dan kehilangan semangat bertarung. Meskipun mereka masih memimpin dengan satu gol, tapi ini adalah sinyal yang berbahaya. Randy Lu kalah dan dia berani tidak mentransferkan tim kepadanya. Tetapi jika dia kalah, apakah dia berani tidak mentransfer tim ke Randy Lu? Bahkan jika tidak ada notaris, dia juga tidak akan pernah berani melakukannya. Kecuali dia tidak ingin menjalani hidup seperti biasa lagi. Bos Ring Ho hanya mencetak satu gol, jangan terlalu gugup. Randy Lu memandang Ring Ho Hu dengan wajah suram dan tersenyum tipis. Alasan mengapa dia membuat taruhan ini adalah terutama karena dia melihat bahwa pada babak kedua pertandingan, semua pemain Suai terbakar amarah untuk menang. Semangat semua orang telah mencapai puncaknya. Jika mereka masih kalah, maka dia mengakui bahwa tim ini tidak layak untuk direformasi. Cukup ekspor saya, daripada pusing. Bos Lu terlalu perhatian. Meskipun kalian mencetak satu gol, tetapi masih memiliki setengah jar dan kami masih unggul satu. Ditambah, timku jauh lebih kuat daripada tim kamu. Siapa yang akan menang, hasilnya masih tidak diketahui. Ring Ho Hu membalas. 371. L2 belum tentu. Apakah kamu tidak tahu bahwa apapun dapat terjadi di lapangan sepak bola? Randy Lu tersenyum samar. Petik 1. Ring Ho Hu tertegun. Benar, meskipun kemungkinan menang bagi yang kuat di lapangan sepak bola sangat besar, tetapi itu tidak bisa dihindari. Berkali-kali tim Top Gun dapat menyerang balik pemain terbaik. Bagi timnya, di Liga Super ada pertarungan untuk menjadi pemenang, tetapi beberapa waktu lalu mereka juga dilampaui oleh tim degradasi. Beberapa hari yang lalu, La Liga Barcelona telah memimpin dengan 1-0, tetapi pada tahap akhir, mereka bahkan dicetak 3 gol berturut-turut oleh tim Top Gun, dan akhirnya skor menjadi 1-3 dan kalah dalam pertandingan. Memikirkan hal ini, Ring Ho Hu mengangkat alisnya lagi. Dia tidak bisa kalah. Bagaimana jika benar-benar kalah? Timnya adalah klub besar di Liga Super, dengan nilai pasar IG dari 4 triliun. Ini semuanya adalah asetnya. Tidak mungkin, aku percaya pada timku. Aku percaya pada pemainku. Bagaimana mungkin sedikit kesulitan ini bisa menyulitkan mereka? Ring Ho Hu berkata dengan tegas. Randy Lu tersenyum, tidak menyerang Ring Ho Hu lagi. Sejujurnya, meskipun tim Suai mencetak 1 gol, tapi masih 1 gol di belakang tim Offshore. Untuk memenangkan pertandingan hari ini, setidaknya mereka masih harus mencetak 2 gol, dan mereka tidak bisa membiarkan tim Offshore mencetak gol lagi. Pemain Suai tidak merayakan terlalu lama, karena mereka tahu itu bukan saatnya untuk merayakan. Mereka dengan cepat membawa bola ke lini tengah dan menunggu tim Offshore untuk tembakan pertama. Saat peluit wasit bunyi, pertandingan berlanjut. Tim Offshore memulai, tetapi mereka masih tidak menganggap tim Suai terlalu serius. L2 hanya 1 gol, mereka masih memimpin 1 gol. Dan mereka semua percaya bahwa tim mereka pasti akan mencetak gol lagi. Dengan mentalitas ini, para pemain Offshore dengan cepat menjadi lelah. Bagaimanapun, masih ada setengah jam, tidak perlu terburu-buru. Sebaliknya, tim Suai, karena cetakan gol barusan memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Jadi para pemain lebih percaya diri daripada sebelumnya. Pada saat ini, semangat dan gairah mereka semua dinyalakan oleh gol yang baru saja dicetak, dan semua pemain tidak pernah berkonsentrasi dan
Keputusasaan sebelumnya, jarak lari lebih dari 20 menit saja sudah selesai lebih dari seluruh babak pertama. Ketika komentator melaporkan statistik resmi, semua orang sedikit tidak percaya. Ambil bolanya. Pemain gelandang lagi, Rolando. Dia bermain sangat semangat di babak kedua. Ini adalah ke-8 kalinya dia meraih bola di kaki pemain offshore. Terjadi lagi, serangan balik tim Swai akan datang lagi. Ini adalah steker lurus lagi, cantik. Pemain defensif offshore berusaha mati-matian untuk melawan, apakah dia bisa merebut bola sebelum Diego Tim Swai meneruskan bolanya. Diego semangat, cantik. Diego melewatinya semua orang. Sebelum bek menghancurkan bola, dia menendang bola secara horizontal. Fengki dari tim Swai yang berada di garis depan dengan susah payah mendorong bola ke depan. Dia sudah menyingkirkan pemain defensif tim offshore, sangat terburu-buru membawa bola. Petik 2. Tidak penjaga gawang itu menyerang. Ya Tuhan, Fengki membuat dirinya keluar, apakah dia akan menyodok bola ke gawang di depan kiper? Kena, Fengki menyodok bola. Bola itu menusuk gawang dan di antara kaki penjaga gawang, dan dengan cepat bergulir ke arah gawang. Dengan teriakan gila para komentator, semua penonton langsung berdiri, hanya untuk menunggu tendangan Fengki ini. Gol, melalui upaya tak henti-hentinya dari semua pemain dan kerja keras, akhirnya menyamakan skornya. 2-2, ini adalah tempat kedua di tim degradasi. Pada saat ini, semua pemain dan penggemar telah memasuki keadaan gila, dan seluruh pusat olahraga Olimpiade dengan lebih dari 60.000 orang tiba-tiba menyanyikan lagu tim Swai. Semua penggemar merasa bangga dengan tim mereka dan bersorak untuk semangat dan kerja keras mereka. Randy Lu, skor kami sudah seri, skor sudah seri. Aku tidak tahu kapan. Sulan Chen berlari ke samping Randy Lu dan memeluk Randy Lu. Randy Lu sedikit tertegun, tapi dia tidak bisa memperdulikan begitu banyak saat ini. Rayakan dengan gila. Di sisi lain, wajah Rin Wu sangat buruk sehingga dia bahkan memarahi lini tengah yang kehilangan bola. Dengan 15 menit tersisa, tim Swai membuat skor seri, dan timnya bahkan tidak mencetak gol satupun. Bagaimana dia tidak panik? Jika timnya kebobolan gol lagi dalam 15 menit terakhir, dia akan kehilangan seluruh tim karena Randy Wu. Selama 15 menit ini, dia merasa bahwa apapun bisa terjadi. Bukan saja dia merasakan, tetapi semua orang merasakannya. Pada saat ini, tim Swai penuh dengan semangat, dan setelah mencetak 2 gol dari tim offshore, mereka penuh percaya diri. Jadi semua orang percaya bahwa mereka dapat melakukan serangan balik dalam 1-5 menit terakhir. Selama mereka melakukan serangan balik kepada tim offshore, maka besok mereka akan menjadi berita utama dan akan dicari oleh semua media China. Tetapi jika pada akhirnya mereka gagal, tidak akan ada yang mengingat mereka. Sejarah hanya akan mengingat pemenangnya. Aku sangat bersemangat. Aku yakin mereka akan melakukan serangan balik ke tim offshore. Rolando semangat, Diego semangat, Fengki semangat, tim Swai semangat. Suyan Chen terus melambaikan tangannya dan berteriak dengan sungguh-sungguh. Randy Lu tidak segila Sulan Chen, tapi wajahnya penuh senyuman, dan dia terus bertepuk tangan menyemangati para pemain. Dia sebenarnya sangat bersemangat, tetapi pada saat ini, masih harus menjaga imagenya, dan tidak dengan gila mengekspresikannya. Di sisi lain, Rin Hou telah benar-benar kehilangan kesombongan sebelumnya. Dia duduk di kursi diam-diam saat ini, berharap pertandingan berakhir secepatnya, berakhir dengan skor seri saja. Dia tidak berani berpikir untuk memenangkan dari tim Swai. Pada saat ini, hatinya sangat gelisah, hanya ingin mempertahankan skor seri ini, agar tidak mempermalukan Randy Lu, dan dia juga tidak akan kehilangan seluruh tim. Tiba-tiba dia menyesalinya sekarang dan menyetujui taruhan Randy Lu. Jika dia tidak setuju, bahkan jika dia kalah saat ini, itu hanya 3 poin lebih sedikit. Tetapi dia lupa bahwa alasan kehilangan uang adalah serakah. Diingatkan, Agi, para pemain Swai tidak merayakan terlalu lama. Karena mereka tahu itu hanya seri pada saat ini. Tujuannya adalah untuk memenangkan pertandingan. Jadi setidaknya mereka harus mencetak 1 gol, Agi, dan jangan membiarkan tim offshore mencetak gol. Sekarang hanya sisa 15 menit, Fengki di depan mengambil inisiatif untuk membawa bola dan berlari ke lini tengah, menunggu wasit meniup peluit. 372. Pertandingannya dimulai dengan sangat cepat, tim Swai menjadi lebih percaya diri. Semua jenis penanganan bola, ofensif, defensif dan semuanya dilakukan dengan sangat baik dan pada tempatnya.
Sebaliknya tim Offshore karena tim Shuai sudah mencetak 2 gol, tidak hanya semangat pemain menjadi turun tetapi juga tampak ada pertikaian sesama pemain. Para pemain bertahan dan penjaga gawang menyalahkan gelandang karena mengatakan bahwa mereka sendiri tidak berguna dan bolanya dicegat oleh tim Shuai, sehingga akhirnya masalahnya menjadi seperti itu. Masalah ini membuat permainan tim Offshore menjadi kacau. Benar-benar tidak ada aturan. Bahkan pemain bek belakang tidak mengoper bola ke gelandang, langsung ditendang begitu saja ke depan. Di depan mereka sudah dikepung oleh tim Shuai, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan bolanya? Situasi sekarang sama seperti permainan babak pertama, tim Shuai terdegradasi benar-benar mengepung tim Offshore. Tim Shuai seluruhnya menekan mereka, menekan tim Offshore di lapangan belakang mereka dan terus-menerus mencari peluang. Akhirnya di menit 87, setelah melakukan berbagai upaya menjebol gawang, gelandang Shuai Rolando dengan penuh semangat melakukan tendangan di garis area penalti dan sekali lagi menembus gawang tim Offshore. Ketika komentator berteriak, seluruh stadion bergemuruh lagi. Kali ini, Randy Lu tidak lagi tertekan. Dia melompat dengan semangat, dia membanting tingginya dan berteriak untuk merayakannya. Kali ini, semua pemain tim Shuai akhirnya bisa merayakannya dengan semangat. Rolando yang mencetak gol berlari penuh semangat di lapangan untuk merayakannya dalam teriakan yang memekakkan telinga. Semua penggemar merayakannya dengan gila. Kali ini pelatih juga tidak peduli lagi. Dia masuk ke lapangan. Dia mengejar para pemain dan merayakannya dengan para pemain. Sehingga para pemain pengganti dan 3 pemain yang kram dan diganti juga ikut berlari dengan pincang untuk merayakannya bersama tim. Mereka balik melawan. Mereka melakukan serangan balik. Meskipun permainan masih ada beberapa menit, tapi saat ini, tidak ada yang masih berani berpikir bahwa tim Offshore memiliki peluang untuk menyamai golnya. Kali ini, Lim Ho Hu menjadi lemas dan segera bersandar di kursinya. Tim sepak bolanya, sebuah tim seharga 4 triliun. Apakah akan kalah begitu sama dari Randy Lu? Dia tidak rela, ini semua harta milik keluarganya. Kali ini, para pemain tim Shuai merayakannya selama 3 menit. Mereka baru berhenti ketika wasit memanggil mereka. Masih ada beberapa menit terakhir. Dalam beberapa menit terakhir ini, semua penggemar menjadi khawatir. Jika tim Offshore dalam beberapa menit ini mencetak gol, kalau begitu serangan balik mereka gagal. Semua orang berdiri untuk menonton pertandingan. Bahkan Randy Lu juga terus berdiri menunggu hasil akhir. Karena tim Shuai merayakannya untuk waktu yang lumayan lama, jadi wasit menambah tambahan waktunya selama 5 menit, yang segera menyebabkan ketidakpuasan para penggemar. Seluruh stadion mencemooh wasit. Namun ini tidak membalikkan situasi tim Offshore. Sebaliknya karena semangat anggota tim Offshore terjadi perubahan besar. Di daerah penalti menendang jatuh bagian depan tim Shuai Diego dan memberikan sebuah tendangan penalti kepada tim Shuai. Ketika Diego memasukkan tendangan penaltinya ke dalam gawang, wasit bahkan tidak menunggu tendangannya dan langsung meniup peluit akhir pertandingan. Pada saat ini, semua pemain duduk di tanah. Ini adalah permainan babak kedua dan mereka sudah bekerja keras. 5 pemain mengalami kram, 3 yang paling serius digantikan. Rolando dan pemain tengah lainnya bertahan sampai detik terakhir. Sampai saat peluit berbunyi, mereka tidak bisa bertahan lagi dan langsung duduk di tanah. Orang yang langsung duduk juga ada Lim Ho Hu. Tim mereka kalah. Tim yang terdegradasi mencetak 4 gol di babak kedua. Ini benar-benar merupakan bencana. Di akhir pertandingan, semua penggemar masih merasa tidak puas dan tidak ada yang pergi untuk waktu yang lama. Randy Lu segera ke ruang ganti untuk memberikan selamat kepada semua pemain. Selamat atas keajaiban yang mereka ciptakan dan mengatakan 1 jam kemudian akan mengundang semua orang untuk makan malam. Randy Lu secara khusus menelepon Jadeon 36 untuk menyediakan sebuah ruangan, kemudian keluar untuk menemui Gunawan dan lainnya. Hari ini semua anggota Kamar Dagang dan Industri datang untuk memberikan dukungan. Dia tentu saja harus mengundang semua orang makan. Ketika mendengar bahwa Randy Lu mau mengundang semua orang makan, wajah semua orang terlihat gembira. Meskipun banyak dari mereka tidak suka menonton pertandingan sepak bola, tapi mereka tidak bisa tidak mengatakan bahwa permainan tim Shuai di babak kedua sangat berkualitas yang menunjukkan kejantanan orang-orang kota Yudoda. Terutama di babak kedua, terasa deru gila dari semua penggemar tuan rumah. Para bos besar ini juga ikut terpengaruh.
Terutama ketika tim Shuai mencetak gol ketiga untuk menyalip skornya. Para bos yang biasanya tidak menyukai sepak bola, secara tidak sengaja merayakan bersama penggemar lain. Kemudian dia baru menyadari, setelah melampiaskan kesenangan mereka bahkan merasa segar dan lega, sehingga tekanan pekerjaan di pagi hari semua dikeluarkan. Bahkan beberapa bos berpikir apakah mereka juga akan membeli sebuah tim bola. Setelah bertemu Randy Lu dan Kamar Dagang dan Industri, dia tiba-tiba melihat Ring Ho Wu dengan wajahnya yang suram. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Bos Ring Wu, ingat taruhan kita sebelumnya. Dalam 2 hari ini, kami akan pergi ke offshore mencarimu." Mendengar kata-kata Randy Lu, Ring Ho Wu menjadi gemetar dan hampir saja terjatuh ke lantai. "Kamu bisa mengambil uang dalam tim bola dulu, aku hanya ingin pemainnya." Randy Lu masih tidak terlalu kejam. Dia berpikir tim offshore yang begitu terkenal seharusnya masih ada ratusan miliar di dalam akunnya. Dengan uang itu, dia ingin meninggalkannya untuk Ring Ho Wu. Lagi pula dia tidak peduli uang sekecil itu. Ketika mendengar kata-kata Randy Lu, Ring Ho Wu merasa lebih baik sedikit. Di akun timnya masih ada dana lebih dari 400 miliar, yang disiapkan untuk membeli pemain-pemain terkenal di pasar transfer 1 bulan kemudian. Jika Randy Lu tidak mengatakannya, dia tentu saja tidak berani memindahkan 400 miliar ini. Namun, meskipun sekarang dia sudah kehilangan seluruh tim, tapi setidaknya dia masih punya modal sebesar 400 miliar dan masih ada kesempatan untuk bangkit lagi. "Terima kasih Direktur Randy yang begitu baik." Ring Ho Wu sangat berterima kasih. Ring Ho Wu memberi hormat kepada Randy Lu. Dia memberikan hormat dari dalam hatinya. Jika itu orang lain, siapa yang akan peduli dengan hidupnya, bahkan tidak bisa membawa sepeser pun. Randy Lu mengangkat bahunya, kemudian tidak mempedulikan Ring Ho Wu lagi. "Ah, kamu mengambil alih tim offshore ya?" Wulan Chen bertanya penuh penasaran. Anggota Kamar Dagang dan Industri lainnya juga terlihat ke arah Randy Lu dengan penasaran. Mereka mengatakan di dalam hati bahwa Randy Lu terlalu kang. Mereka baru saja kalah dan kamu mengambil alih tim mereka. Pantas saja pemilik tim offshore tadi terlihat sedih. Randy Lu mau mengambil alih tim sepak bolanya. Bisakah dia tidak menjualnya? 373. Melihat pandangan orang yang melihatnya, Randy Lu tahu bahwa mereka sudah salah memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, "Di babak pertama bukankah tim kita ketinggalan 2 gol? Orang ini sombong sekali dan selalu macam-macam di depanku. Dia membuatku marah. Kemudian aku bertanya apakah dia berani bertaruh denganku. Apakah taruhannya tim pemain bolanya?" Wulan Chen bertanya dengan mata bersinar. Randy Lu mengangguk dan berkata, "Benar, waktu itu aku berkata, jika timnya menang, aku akan memberikan tim Shuai secara gratis kepadanya. Jika timku menang maka dia akan memberikan timnya secara gratis kepadaku. Hasilnya kalian semua juga tahu. Akhirnya timku tidak membuatku malu. Bukan hanya tidak membuatmu malu, mereka juga tidak membuat malu seluruh penggemar kota Yudoda." Wulan Chen berkata dengan semangat, "Pertempuran hari ini adalah pertempuran yang paling mengharukan dan paling asyik dari tim Shuai dalam 10 tahun terakhir. Pertempuran ini, aku percaya setelah hari ini, tim Shuai akan semakin banyak penggemar." Randy Lu tersenyum. Meskipun Wulan Chen sedikit berlebihan, tapi harus mengatakan bahwa hari ini tim Shuai sangat bagus. Terutama kegilaan di babak kedua, lawan secara umum akan terkejut melihat semangat mereka. Di babak kedua, seluruh tim Shuai, 2 penyerang melakukan 5 kali pencegatan. Sementara mereka lagi bertahan, mereka berusaha menebus lawan. "Oh ya, kamu 1 orang tapi memiliki 2 tim, bagaimana kalau jual 1 tim kepadaku?" Wulan Chen tiba-tiba berkata, "Bisa kasih kamu sedikit saham, tapi aku katakan terlebih dulu, aku tidak berencana untuk menghasilkan uang dari kedua tim ini. Semua uang yang dihasilkan akan diinvestasikan dalam pembangunan tim. Jadi, jika kamu bersiap rugi, aku bisa memberimu sedikit saham." Randy Lu mengangkat alisnya dan berkata, dia tidak berencana menggunakan tim bola untuk menghasilkan uang untuknya. Jadi uang yang dihasilkan, dia akan menghabiskan semuanya ke dalam pembangunan tim. Dia hanya ingin melihat sepak bola China berkembang, bergegas keluar dari Asia dan masuk ke pertandingan dunia. Meskipun ini terlihat sulit, sangat sulit, tapi dia tetap masih mau melakukannya. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak memahami cara kerja Randy Lu. Mereka pikir Randy Lu sudah terlalu banyak uang dan tidak ada tempat untuk menghabiskannya. Sedangkan orang yang mengerti bola, sangat mengagumi cara kerja Randy Lu.
Ini karena meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi, dia masih ingin mewakili tim bola China. Dia ingin menggunakan kemampuannya untuk memajukan persepakbolaan nasional. Baik, aku akan investasi sebesar 1 miliar. Kamu hanya perlu memberi aku saham. Aku ingin saham Ting Shuai. Sulan Chen mengangguk dan berkata, tidak ada yang lain. Dia hanya ingin tim yang dia sukai menjadi lebih baik. Dia bersedia menginvestasikan 1 miliar ke dalamnya. Bisa memberimu 40%. Randy Lu berkata, meskipun tim pemain di bawah kepemimpinannya, nilai pasar di masa depan pasti akan semakin tinggi, tapi dia hanya menghabiskan 2 miliar untuk membelinya, memberikan 40% kepada. Sulan Chen juga masuk akal. Semua orang berjalan sambil mengobrol. Setelah sampai ke parkiran, mereka satu persatu pergi ke Jadeon 36 untuk makan malam. Hari ini Randy Lu mentraktir mereka semua, tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan status Randy Lu, jika orang ingin makan bersamanya, itu sangat susah, apalagi ini Randy Lu yang traktir. Setelah tiba di Jadeon 36, bos Jadeon 36, Michael A., secara pribadi menyapa Randy Lu dan lainnya dan membawa mereka ke ruangan VVIP. Tentu saja, Michael Lay juga salah satu anggota Kamar Dagang dan Industri. Hari ini dia juga pergi menyaksikan pertandingannya. Meskipun Randy Lee juga ada saham di Jadeon 36, tapi dia memilih tempat ini untuk berkumpul. Michael Lay merasa sangat senang. Setelah manajer Cody menerima panggilan dari Michael Lay sebelumnya, dia sudah menunggu di sini. Randy Lu dan lainnya sampai di pintu ruangan VVIP dan ruangannya cukup besar. Ini membuat para anggota Kamar Dagang dan Industri sekali lagi merasakan status Randy Lu yang tinggi. Jika itu adalah mereka, bahkan jika itu Gunawan atau Dewi yang meningkat tajam selama ini, tidak akan dapat mendapatkan perlakuan seperti ini. Anggur dan makanannya sudah disiapkan, hanya menunggu kedatangan Randy Lu dan lainnya. Setelah satu persatu duduk, Cody segera mengatur agar artis terbaik yang mereka punyai untuk tampil di atas panggung. Kemudian dia mengatur minumannya. Setelah mereka hampir selesai makan, anggota tim bola baru datang. Mereka sudah bermain di pertandingan. Mereka hampir menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Mereka di bawah bimbingan dokter tim bola, beristirahat selama setengah jam lebih sebelum mandi. Setelah mandi baru bergegas datang ke Jadeon 36. Randy Lu dan lainnya bersulang kepada para anggota tim. Tentu saja dia hanya minum seteguk, tidak seperti para pemain yang menghabiskan seluruh isi gelasnya. Hari ini, kelompok pemain bola ini, meskipun mereka tampil buruk di babak pertama, tapi di babak kedua mereka patut dihormati. Melihat bos besar tim datang bersulang, para pemain tampak sedikit bersemangat. Mereka satu persatu berdiri dan bersulang dengan Randy Lu. Beberapa orang bahkan merasa gugup. Kemudian Sulan Chen juga ikut bersulang untuk tim bola. Semua orang menjadi semangat. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Apalagi, Sulan Chen juga seorang wanita yang sangat cantik. Ini membuat wajah beberapa pemain muda memerah. Perjamuan makan malam ini berlangsung sampai dini hari. Hari berikutnya, Randy Lu tidur sampai jam 9.30 baru bangun. Hal pertama yaitu dia dipanggil oleh Sulan Chen untuk mentransfer saham tim bolanya. Setelah sampai ke tim bola dan memberikan 40% saham bola kepada Sulan Chen, Randy Lu mengumumkan bahwa tim kedepannya akan diurus oleh Sulan Chen. Pada saat ini, para pemain bola baru tahu bahwa wanita cantik yang bersulang untuk mereka tadi malam adalah pemegang saham kedua. Dia adalah bos mereka. Melihat wajah Sulan Chen yang cantik, banyak pemain yang terpesona padanya. Mereka berpikir bahwa kedepannya mereka akan bermain dengan sekuat tenaga. Mereka akan bermain bagus di depan bos cantik. Pada sore hari, Randy Lu pergi ke perusahaan teknologi. Setelah sampai ke perusahaan teknologi, dia awalnya berencana akan berbicara dengan Kaiser tentang masalah sains. Desi tiba-tiba mencarinya. Tuan Budak, polisi Okhore memberi kabar dan mengatakan kematian Felixia dan Wisnu tidak berkaitan denganmu dan penyelidikan terhadapmu sudah dicabut. Desi berkata, ya, apakah kamu sudah bisa menghubungi Donat? Randy Lu mengangguk dan bertanya. Donat adalah menteri besar di Okhore. Dia ingin berkembang di Okhore. Tentu saja dia harus menarik hubungan dulu. Apa yang dia inginkan adalah efisiensi. Dia tentu saja tidak ingin waktunya dihabiskan oleh semua departemen utama. Sudah dihubungi.
Dia berkata bahwa dia sangat senang kamu bisa pergi investasi ke offshore. Dia menanyakan kapan kamu akan pergi ke sana. Dia berencana ingin bertemu denganmu. Jessie berkata, kalau begitu sore ini saja, kamu beritahu dia, sebelum jam 7 malam aku akan sampai di offshore. Randy Lu mengangguk dan bersiap akan berangkat ke offshore sore ini. Dia ingin segera menyelesaikan masalah tanahnya, jadi dia harus segera bertindak. 374. Baik, aku akan segera mengaturnya. Jessie mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, kamu kesampingkan dulu urusan di tanganmu dan pergi ke offshore bersamaku. Aku pikir kedepannya kamu akan bertanggung jawab dengan perusahaan Rare Earth. Kamu harus siap, kata Randy Lu. Mata Jessie bersinar, dan mengangguk dengan berat. Sejujurnya, meskipun dia juga wakil direktur di LKK Technoscience, tetapi di atas dia masih ada Wolf, ada banyak hal yang tidak bisa dia kendalikan. Kali ini Randy Lu memintanya untuk bertanggung jawab atas perusahaan Rare Earth itu untuk memberinya kekuatan. Perusahaan Rare Earth adalah perusahaan grup besar yang perlu berinvestasi lebih dari 20 triliun. Meskipun tidak sebanding dengan LKK Technoscience, tetapi itu juga lebih kuat daripada menjadi yang kedua. Jessie adalah wanita yang suka kompetitif. Keputusan Randy Lu membuatnya sangat bersemangat. Ketika pesawat khusus Randy Lu tiba di offshore, baru pukul 4 sore, tetapi dia tidak pergi mencari Ring Wu untuk mentransfer tim. Dia berencana akan mencarinya besok. Beri Ring Wu waktu untuk bersiap dulu. Datang ke offshore lagi. Randy Lu membawa tim, tetapi terutama Jessie yang melakukan penyesuaian sendiri. Orang-orang ini pada dasarnya adalah tulang punggung perusahaan Rare Earth di masa depan. Randy Lu mengatakan bahwa dia akan menyerahkan perusahaan Rare Earth menjadi tanggung jawab Jessie. Jadi dia tidak ikut campur Jessie memilih orang, baik atau tidak itu adalah pilihannya. Bagi Randy Lu selama mereka bisa mengurus perusahaan dengan baik untuknya. Pada pukul 7 malam akan bertemu dengan Donald. Keduanya makan bersama di restoran besar di offshore, terutama berbicara tentang berbagai proyek dan rencana dia akan berinvestasi di offshore. Donald pasti senang dengan kunjungan mendadak Randy Lu ke offshore. Jangankan yang lain, hanya setengah tahun Randy Lu di kota New Doda, dia membuat Nicholas meraih banyak prestasi. Sebelumnya Nicholas juga pernah bersaing dengannya untuk posisi offshore ini. Tetapi pada akhirnya dia mengalahkan Nicholas, tetapi jika dia kembali ke kota Jinrang dengan prestasinya saat ini, dia tahu bahwa dia telah jauh tertinggal di belakang Nicholas. Awalnya, dia sudah menyerah, tetapi kedatangan Randy Lu pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia menghidupkan kembali harapannya untuk bersaing dengan Nicholas. Makan malam ini, keduanya makan lebih dari 2 jam, untuk membahas perencanaan dan penataan LKK Technoscience di offshore dalam 10 tahun ke depan. Jessie dan sekretaris Donald secara terpisah mencatat topik yang dibahas oleh keduanya. Ketika selesai, Donald dan Randy Lu sangat puas dengan pertemuan hari ini. Apa yang diinginkan Randy Lu, Donald berjanji padanya. Dan apa yang diharapkan Donald, Randy Lu juga berjanji bahwa itu pasti akan terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Kali ini, investasinya telah meningkat dari 20 triliun menjadi 30 triliun. Tentu saja, ini adalah rencana untuk 10 tahun ke depan. Dan pada tahap awal, tentu saja hanya 20 triliun yang akan diinvestasikan untuk mengembangkan perusahaan Rare Earth. Berikutnya adalah lokasi dan penataan rekrutmen perusahaan. Meskipun sebagian besar hal-hal ini Randy Lu tidak akan campur tangan, tetapi dia masih akan berada di offshore selama ini. Setidaknya dia mengawasi di offshore. Pekerjaan Jessie juga dilakukan dengan lancar. Keesokan harinya, setelah menghubungi Ring Wu, Randy Lu membawa Troll untuk membeli mobil. Dia sangat low profil kali ini, dan hanya membeli Land Rover yang seharga 2 miliar, alasannya karena mobil lain tidak ada stoknya, dan dia tidak mau menunggu. Setelah membeli mobil, dia pergi ke tim offshore. Meskipun bukan orang offshore, tetapi Troy dengan cepat menemukan posisi tim offshore. Sebenarnya Ring Wu telah menunggu Randy Lu di kantor untuk sesaat. Ring Wu tampak sedih ketika melihat Randy Lu datang. Dalam 2 hari terakhir, dia mengingat seluruh proses dan dia akhirnya menemukan bahwa dia kehilangan tim karena dirinya sendiri. Jika dia tidak memprovokasi Randy Lu berkali-kali, juga tidak akan membuat Randy Lu marah. Tidak membuat Randy Lu marah. Randy Lu tidak akan membuat taruhan besar itu. Semakin dia memikirkannya semakin dia menyesal, semakin menyesal semakin tidak rela.
Tetapi ketika dia berpikir, dia berhadapan dengan bos LKK Technoscience, dan kemudian Randy Lu akan menginvestasikan lebih dari 20 triliun di offshore, dia berkecil hati lagi. Menghadapi gangster besar semacam ini, dia menemukan bahwa dia tidak punya solusi apapun dan tidak ada perlawanan sama sekali. Dia Randy Lu baru datang ke offshore dan belum berinvestasi. Kenji Liu secara pribadi melayani Randy Lu, dan dia bekerja keras di offshore selama lebih dari 20 tahun, dan kekayaannya lebih dari 4 triliun, masih tidak layak untuk bertemu langsung dengan bos besar. Inilah celahnya, Direktur Lu. Melihat sekretaris membawa Randy Lu masuk, Rin Wu segera menyapa. Randy Lu berjalan ke posisi sebelumnya dan duduk menatap kantor. Bagaimana dengan usulanku sebelumnya? Apakah kamu sudah memikirkannya? Randy Lu melirik dan bertanya kepada Rin Wu. Ketika dia menghubungi Rin Wu sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia ingin mempekerjakan Rin Wu sebagai manajer timnya untuk bertanggung jawab atas operasi tim. Tetapi Rin Wu mengatakan dia ingin memikirkannya lagi. Rin Wu masih sedikit tergerak oleh usulan dari Randy Lu. Dia sendiri adalah pencinta sepak bola, meninggalkan tim offshore kecuali dia pergi membeli tim menengah, tetapi dia hanya memiliki kekayaan bersih 400 miliar saat ini. Dan Randy Lu dengan murah hati meninggalkan untuknya, kalau tidak dia sudah tidak memiliki apa-apa. 400 miliar kekayaan bersih sudah cukup untuk membeli tim Cina A, tetapi jika tidak ada pemasukan uang dalam jumlah besar, tidak dapat membeli pemain bagus. Jika tidak bisa membeli pemain bagus, maka tidak mungkin untuk maju. Jika dia tidak bisa masuk ke Liga Super, maka timnya akan sulit menghasilkan uang. Aku sudah mempertimbangkannya, dan aku masih tidak ingin meninggalkan tim, kata Rin Wu. Dia yang telah memimpin tim offshore dari awal, sudah lebih dari 20 tahun dari Liga Cina sampai ke Liga Super, dan sekarang hasilnya stabil di 3 besar. Dia telah berusaha keras selama beberapa tahun dan dia benar-benar tidak ingin pergi seperti ini. Sangat bagus, adapun dengan gajinya kamu dapat membuka harga. Filosofku bukan untuk menghasilkan uang dari tim, uang yang didapat dari tim, aku akan berinvestasi lebih dari 90% dalam membangun tim, jadi kamu bisa membuka harga lebih tinggi. Rencana awal Randy Lu adalah untuk memasukkan semua keuntungan tim ke dalam pembangunan tim. Tapi Sulan Chen tiba-tiba membeli 40% saham di tim Swing-nya, jadi dia berniat menyisihkan 10%. Tidak boleh membiarkan Sulan Chen tidak dapat menghasilkan uang sepersen pun. L2 secara perlahan akan membunuh hobi sepak bola Sulan Chen. Dalam rencananya, dia ingin membangun sebuah tim yang sempurna di antara kedua tim Shuai dan Offshore. Dengan cara ini, dengan terus-menerus melatih para pemain muda, dia dapat terus meningkatkan kekuatan keseluruhan sepak bola China. Dia berharap kedua timnya dapat memberikan contoh yang baik, dan tim lain dapat mengikutinya. Ketika seluruh sistem berfokus pada pelatihan pemain muda lokal, maka standar sepak bola China pasti akan meningkat ke level lebih tinggi. Ini, Rin Wu sedikit terkejut, tidak menyangka ini adalah pemikiran Randy Lu. Umpan balik semua keuntungan untuk pembangunan tim. Dengan begini, kekuatan tim akan semakin kuat. Hanya saja, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bos yang seperti ini. Tetapi memikirkan status dan kekuatan Randy Lu, dia segera lega. Jika orang ingin menghasilkan uang, mereka tidak melihat bidang sepak bola. Halo guys, selamat datang di Kisah Cinta Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.